Benar nggak Pak Ustaz kira-kira? Itu kan doktrin Anda. Silakan dulu, jelaskan aja, jawab Ya. aja pertanyaan Jadi, saya. mulai dari situlah orang manusia di bumi ini jatuh dalam dosa ya. Makanya kalau di Al-Qur'an ada Nabi Nuh ya. Kalau sama kami di Alkitab ya ada banjir pada saat itu ya. Jadi Tuhan menghancurkan manusia karena udah jauh ya dari perintah Tuhan. Dengan air bah, dengan Sodom dan Gomora, beberapa kali Tuhan hancurkan supaya manusia itu bisa bertobat. Tapi ternyata nggak bisa. Ya, jadi Tuhan punya Jawabannya? inisiatif sendiri. Tuhan punya inisiatif sendiri untuk menyelamatkan manusia ini harus kasih contoh ini sama Pak. Nama saya kan Berkat ya. Harus jadi manusia ini. Kalau kita berbicara sama ayam, harus jadi ayam kita. Kalau berbicara sama kucing, harus jadi kucing. Ya, artinya Tuhan bisa jadi apa saja. Ya, Tuhan bisa jadi api pun, bahkan di Alkitab dikatakan Tuhan jadi api ya. Jadi Tuhan inisiatif jadi manusia untuk memberikan contoh begini loh cara mengasihi. Begini loh cara mengampuni, begini loh cara melayani. Dengan cara apa? Jadi manusia, ya. Itulah Tuhan yang jadi manusia. Artinya itu sebenarnya dia sendiri, ya. Makanya dikatakan 100% Tuhan Yesus itu adalah manusia dan 100% adalah Tuhan. Artinya di posisi dia sebagai manusia, dia memberikan contoh kepada manusia bahwa kasihilah musuhmu, ya. Saling mengasihilah, kasihlah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, ya. Jadi udah. mungkin teman-teman selalu bilang, oh kok anakku adalah Tuhanku. Artinya Yesus ini mengajarkan kita untuk berdoa seperti begini loh. Kalau kamu berdoa, makanya kalau di dalam kekristenan ada namanya doa Bapa kami, ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Artinya Tuhan sedang mengajarkan murid-muridnya. Setelah tugasnya selesai sebagai manusia, maka Yesus naik ke surga lagi ya. Makanya dikatakan finish di situ. Finish di situ. Oke, boleh. Saya panjang kali lebar udah paham saya itu. Pertama yang saya mau tanyakan kepada Anda, Tuhan berinisiatif menjadi manusia. Tuhan berinisiatif jadi manusia. Kata Anda kalau mau bicara sama ayam harus jadi ayam dulu. Bang, kira-kira Anda mau nggak jadi ayam? Hah? Ini kan kita manusia, kita berbicara manusia. Bentar, saya mau kan tanya. Iya, saya mau tanya dulu. Anda mau ngomong sama ayam, Anda mau nggak jadi ayam? Ya kalau memang harus, untuk apa saya harus jadi ayam? Untuk saya punya motivasi. Begitu pula. Untuk apa Tuhan jadi manusia? Dia Tuhan gitu. Anda aja kagak mau jadi ayam kata Anda. Apalagi Tuhan gak mau Tuhan kayak jadi manusia. Kan simpel saya membantah Anda gitu loh Bang. Ya simpel banget saya membantah Anda. Anda sendiri aja gak mau kata Anda jadi ayam. Ngapain buat apa jadi ayam? Iya, ilustrasi. Makanya saya tanyakan Anda. Anda apakah mau jadi ayam? Kalau mau Anda ngomong sama ayam, apakah Anda harus jadi ayam? Nggak mau Anda. Kan nggak cocok buat Anda jadi ayam. Artinya Bang, ya gitu juga Tuhan. Nggak cocok, nggak pantas Tuhan jadi manusia. Nggak pantas. Dalam kekristenan itu, ketika Tuhan menciptakan bumi ini, ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan manusia itu diciptakan di hari yang keenam. Dan di sana dikatakan bahwa manusia ini adalah manusia yang paling berharga di mata Tuhan. Ya, kalau tadi contohnya binatang-binatang yang lain yang mati, kan Tuhan nggak ada urusan dia di situ. Karena kita ini berharga di mata Tuhan, kita diciptakan adalah manusia yang berharga dengan punya tujuan. Makanya Tuhan ini menyelamatkan kita sebagai manusia supaya tidak hidup dalam dosa, ya. Termasuk dalam hidup ada dua pilihan. Bang, coba kau buka ya Yehezkiel 18 nomor 20 coba.
Apa di sana dikatakan? Coba, makanya baca dulu. Yehezkiel 18 nomor 20. Yehezkiel, sebentar. Sebentar. Yehezkiel. Pasal? Share lagi teman-teman, share lagi, tap layar terus diposting ulang lagi ya, yang baru hadir. Biar akun saya nggak ada pembatasan gitu, susah pembatasan. Ya, Yehezkiel ya gimana? 20 ayat. Pasalnya berapa? Yehezkiel 18. Yehezkiel 18 ayat. Nomor 20. Ya, di sini 3 tak. Bang. Halo. Ya. Bang, ngadat ente, Bang. Itu benar, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Gimana kok? Tolong diulang. Maksudnya tolong apa, diulang, Bang. Ustaz? Tolong. Kenapa arahkan saya di Tolong diulang karena Abang tadi ngadat di pasal ini? Nah, halo? Ya. Jaringan Pak iya, Ustaz kurang- ngelak abangnya. Oke. Ya, Yehezkiel 18 nomor 20, Bang, baca. Ngelak. Yang ngelak saya atau abang ya, teman-teman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang ngelak, Bang. Pak Ustadz, punya Pak Ustadz yang kurang, kalau jaringan saya kuat, Loh. Bang. Kalau teman-teman saya di bawah tuh, ya dengar saya jelas. Anda ngadat gambarnya. Ini nggak nampak ya gambar saya ya? Nah, ini udah nih. Oke, kita kembali Bang. lagi ke ayat tadi. Ya, Yehezkiel 18. Ya, ayat 20. Ya. Orang Ya. yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Iya, kenapa Pak Ustadz arahkan saya ke sini? Artinya maksudnya apa? Iya. Biar saya bisa jelaskan. Artinya apa? Seorang anak tidak menanggung dosa ayahnya. Seorang ayah tidak menanggung dosa anaknya. Dosa tanggung sendiri-sendiri. Nggak ada istilah tebusan-tebusan. Ya. Ini adalah Nabi Yehezkiel ketika dia menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa keselamatan kita itu masing-masing, Pak Ustadz ya. Mau suami istri, mau anak, mau cucu, mau apapun, dia sampaikan keselamatan itu masing-masing. Kamu tanggung dosa kamu sendiri. Makanya di dalam kekristenan, kalau zaman dulu perjanjian lama, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Ya, kalau kamu mencuri maka tangan kamu akan dipotong. Kalau mata kamu berdosa maka mata kamu akan dicungkil. Ya, makanya kalau perjanjian lama dulu, ya, untuk menebus dosa, ya, untuk minta ampun sama Tuhan harus bawa berbagai persembahan kepada Tuhan di Yerusalem. Itulah kekristenan di perjanjian lama. Cuma yang lalu dari mana penebusan dosa itu dari mana? Jadi yang menjadi pertanyaan, Tuhan, ya, sampai kapan manusia tidak berbuat dosa, ya? Pak Ustadz kira-kira jamin nggak tiap minggu, tiap bulan nggak berbuat dosa kira-kira? Ya enggak lah. Nah, jadi saya secara pribadi, mau siapapun itu ya, mau hamba Tuhan mau pendeta, pasti ya istilahnya berbuat kesalahan. Karena dosa itu tidak ada istilah dosa besar, dosa kecil. Dalam hati aja kita udah memikirkan yang jahat, itu sudah dosa. Yang saya mau tanya sama Anda, terus dari mana ajaran dosa waris itu dari mana? Sehingga Yesus datang menebus dosa itu dari mana? Dosa di perjanjian lama tuh tanggung sendiri-sendiri.